Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Timur, Dr. Andas Jufri Yasin. Yang saya muliakan Dewan Juri Bapak Ibu Lomba Pidato Pendudukan Kalimantan Timur tahun 2013. Dan yang saya sayangi saudara-saudara sekalian yang hadir bersama di tempat ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang terhormat ini. Hadirin sekalian tentunya pernah mendengar Bapak Awang Faruk, Gubernur Kalimantan Timur, berbicara tentang bonus demografi. Kemudian di televisi, para tokoh-tokoh bangsa berbicara tentang bonus demografi. Apa sebenarnya arti demografi, bonus demografi itu? Secara harfiah, bonus itu berarti keuntungan atau kelebihan. Dan demografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang artinya penduduk. Jika digabungkan, bonus dan demografi itu berarti kelebihan jumlah penduduk. Namun arti yang sebenarnya, bonus demografi adalah mayoritas penduduk, di mana usia angkatan kerja itu lebih banyak. Itulah yang saya sebut sebagai fenomena. Fenomena ini hanya terjadi di negara-negara tertentu. Tidak semua negara mendapatkannya. Coba kita lihat negara Jepang yang pernah mendapatkan bonus demografi pada tahun 1950. Betapa majunya negara mereka saat ini. Maka dari itu Indonesia diharapkan dapat membuat hal yang serupa seperti Jepang. Saudara-saudara sekalian, tahun 2013 penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa. Namun berkat kinerja BKKBN, jumlah angka yang lahir pada beberapa tahun belakangan ini semakin menurun, saudara-saudara, dan itu berarti jumlah penduduk usia non produktif juga semakin berkurang. Tahun 2010, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah usia produktif semakin meningkat dari 65% pada tahun 2000 menjadi 66,1%. Inilah kita, pemuda-pemudi Indonesia yang telah lahir di bumi Indonesia, yang telah lahir untuk melahirkan negara baru, negara Indonesia yang maju. Maka daripada itu, kita gunakan kesempatan ini untuk menggunakan bonus demografi pada tahun 2020-2030 dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dikatakan Ari Ginanjar, bahwa Indonesia akan melalui 3 tahapan. Tahap pertama, Indonesia Emas 2020 yang berkarakter. Tahap kedua, Indonesia Emas 2030 yang rakyatnya sejahtera. Dan tahap ketiga, Indonesia yang pada tahun 2045 menjadi negara adidaya, negara adikuasa. Senada dengan Ari Ginanjar, Khairul Tanjung, pemilik CT Corporation Trans TV Group, mengatakan bahwa Indonesia akan menikmati bonus demografi pada tahun 2018. Pada saat itu, angka ketergantungan menunjukkan bahwa penduduk Indonesia 100 orang akan menanggung 45 orang penduduk yang berusia non produktif. Penduduk produktif itu adalah kita, pemuda-pemudi Indonesia, penerus masa depan bangsa. Coba kita lihat manusia-manusia produktif di generasi ini. Banyak pemuda yang terlibat kasus narkoba, banyak yang terlibat kasus aborsi, dan banyak yang terlibat kasus korupsi. Sebut saja nama yang tidak asing lagi punya kita: Gayus Tambunan, Dana, dan Angelina Sondakh. Keburukan itulah yang membuat Indonesia tidak pernah maju, saudara-saudara. Sampai kapan kita ingin disebut negara berkembang? Inilah saatnya, inilah waktu yang tepat bagi kita untuk memajukan nama Indonesia, untuk merubah image Indonesia di mata dunia. Sudah seharusnya kita berubah kesadaran Indonesia. Kita para remaja, pemuda untuk pemuda. Dengan bonus demografi ini kita manfaatkan, saudara-saudara. Dengan bonus demografi kita beri hadiah kepada Indonesia, kita beri predikat negara maju kepada Indonesia di 100 tahun kemerdekaannya. Lalu apa yang dapat dilakukan para pemuda Indonesia? Kita dapat meraih ilmu setinggi-tingginya untuk mencari pekerjaan. Tapi ingat, akan lebih baik bagi kita
kita untuk tidak mencari pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan bagi kita masyarakat Indonesia. Jangan lupa moral. Jika moral pemuda saat ini tidak baik, maka akan menghancurkan masa depan bangsa Indonesia ke depannya. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah tidak patut bagi kita untuk melakukan pernikahan, untuk melakukan hubungan di luar nikah yang hanya akan berakhir dengan pernikahan ini atau married by accident. Maka dari itu, kita terapkan Pancasila sebagai landasan gerak dan tingkah laku agar kita tidak terjerumus dalam lubang kegagalan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita gunakan kesempatan emas bonus demografi ini dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan, dengan mewujudkan cita-cita bangsa ke depannya. Jangan sampai kita menciptakan generasi tidak berkualitas, saudara-saudara. Siapakah yang dapat mengubah bangsa ini? Saya? Bukan. Apakah Anda? Bukan. Mungkinkah kepala BKKBN saja? Juga bukan. Yang dapat mengubah bangsa ini adalah kita semua. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berani berkata bahwa apa tadi namanya? Amalia sini dulu dong. Saya senang nih sama semangat generasi muda yang seperti ini. Berapi-api, berasap-asap kalau kata Aulia ini. Oke, tadi siapa ini? Amalia. Oh ya, sini. Oke, Amalia dari mana nih? SMA Negeri 1 Samarinda. SMA Negeri 1 Samarinda. Mana nih orang-orangnya? Oke, luar biasa. Oke, pas sama pakai seragam ya. Perasaan seragamnya memang kayaknya familiar gitu ya. Ternyata benar SMA 1. Oke, Amalia sudah kayaknya kalau kita lihat kan matang banget di depan. Sudah berapa lama persiapan sih? Sebenarnya baru 2 hari yang lalu. Hebat sekali. 2 hari. Saya aja disuruh seperti itu belum tentu bisa. Itu dia. Saya juga. Ya udah, kalau begitu kalau saya lihat tadi kan kamu aura-auranya ibu pejabat kayaknya sangat tinggi gitu ya. Semoga nanti bisa jadi anggota DPR. Amin. Pejabat ada gitu ya. Oh, cita-cita. Cita-cita saya memang jadi presiden. Keren. Oke, thank you Amalia. Semoga cita-cita yang tercapai. Kalau kita senggol sedikit Dewan Juri di sini ya, mungkin kepada Bapak deh.